Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas kesibukan para malaikat pada bulan Ramadan. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Surga selalu dihiasi dan diberi harum-haruman dari tahun ke tahun karena masuknya bulan Ramadan. Pada malam pertama Ramadan, muncullah angin dari bawah arasy yang disebut Al-Musirah. Karena hembusan Al-Musirah ini, dedaunan dari pepohonan di surga bergoyang dan daun-daun pintunya bergerak, sehingga menimbulkan suatu rangkaian suara yang begitu indah. Tidak ada seorang pun atau makhluk apapun yang pernah mendengar suara seindah suara ini, sehingga hal itu menarik perhatian para bidadari yang bermata jeli. Mereka berdiri di tempat tinggi dan berkata, "Apakah ada orang-orang yang melamar kepada Allah, kemudian Allah akan mengawinkannya dengan kami?" Tidak ada jawaban dan penjelasan apapun. Maka para bidadari tersebut bertanya kepada malaikat penjaga surga, "Wahai malaikat Ridwan, malam apakah ini?" Malaikat Ridwan berkata, "Wahai para bidadari yang cantik jelita, malam ini adalah malam pertama bulan Ramadan." Para bidadari berdoa, "Ya Allah, berikanlah kepada kami suami-suami dari hamba-Mu pada bulan ini." Maka tidak ada seorang pun yang berpuasa di bulan Ramadan kecuali Allah akan mengawinkannya dengan para bidadari tersebut kelak di dalam kemah-kemah surga. Kemudian terdengar seruan firman Allah, "Wahai Ridwan, bukalah pintu-pintu surga untuk umat Muhammad yang berpuasa pada bulan ini. Wahai Malik, tutuplah pintu-pintu neraka untuk mereka yang berpuasa pada bulan ini. Wahai Jibril, turunlah ke bumi, kemudian ikatlah setan-setan yang jahat dengan rantai-rantai dan singkirkan mereka ke dasar lautan yang dalam, sehingga mereka tidak bisa merusak puasa dari umat kekasihku Muhammad." Para malaikat dengan segera melaksanakan perintah Allah tersebut. Itulah sebabnya di dalam bulan Ramadan, kebanyakan umat Islam sangat mudah untuk berbuat amal kebaikan, suatu hal yang sangat sulit untuk diamalkan pada bulan-bulan lainnya. Gangguan setan dan hawa panas neraka untuk sementara ditiadakan. Hawa sejuk surga yang penuh rahmat dan kasih sayang Allah melimpah ruah membangkitkan semangat untuk terus beribadah kepadanya. Musuh yang harus dihadapi tinggal gangguan setan dalam bentuk manusia dan hawa nafsu, yang mereka itu juga telah dilemahkan dengan adanya kewajiban puasa. Pada riwayat lain disebutkan, pada malam pertama bulan Ramadan, Allah berfirman, "Barang siapa yang mencintaiku, maka aku akan mencintainya. Barang siapa yang mencariku, maka aku akan mencarinya. Dan barang siapa yang memohon ampunan kepadaku, maka aku akan mengampuninya." Berkat kehormatan bulan Ramadan ini dan puasa yang dijalankannya. Kemudian Allah memerintahkan malaikat kiramal katibin untuk mencatat amal kebaikan dari 3 kelompok orang-orang tersebut dan menggandakannya, serta memerintahkan untuk membiarkan amal keburukannya. Bahkan Allah juga menghapus dosa-dosa mereka yang terdahulu. Pada setiap malam dari bulan Ramadan, Allah akan berseru 3 kali, "Barang siapa yang memohon, maka aku akan memenuhi permohonannya. Barang siapa yang kembali kepadaku, maka aku akan menerima kembali. Barang siapa yang memohon ampunan atas dosa-dosanya, maka aku akan mengampuninya." Pada malam yang ditetapkan Allah sebagai Lailatul Qadar, Allah memerintahkan Jibril dan rombongan besar malaikat untuk turun ke bumi.
Jibril turun dengan membawa panji hijau yang kemudian diletakkan di punggung Ka'bah. Ia mempunyai 600 sayap, 2 diantaranya tidak pernah dipergunakan kecuali pada Lailatul Qadar. Yang bentangan 2 sayap itu meliputi timur dan barat. Kemudian Jibril memerintahkan para malaikat yang mengikutinya untuk mendatangi umat Nabi Muhammad SAW. Mereka mengucapkan salam pada setiap orang yang sedang beribadah dengan duduk, berdiri, dan berbaring, yang sedang salat dan berzikir, dan berbagai macam ibadah lainnya pada malam tersebut. Mereka menjabat tangan dan mengaminkan doa umat Nabi Muhammad SAW hingga fajar. Ketika fajar telah muncul di ufuk timur, Jibril berkata, "Wahai para malaikat, kembali. Para malaikat itu tampaknya enggan untuk beranjak dari kaum muslimin yang sedang beribadah kepada Allah. Ada kekaguman dan keasyikan berada di tengah-tengah umat Nabi Muhammad SAW yang diantara berbagai kelemahan dan keterbatasannya, berbagai dosa dan kelalaiannya, mereka tetap beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah." Mendengar seruan Jibril untuk kembali, mereka berkata, "Wahai Jibril, apa yang Allah perbuat untuk memenuhi permintaan orang-orang yang mukmin dari umat Nabi Muhammad ini?" Jibril berkata, "Sesungguhnya Allah melihat kepada mereka dengan pandangan penuh kasih sayang, memaafkan dan mengampuni mereka kecuali 4 macam manusia." Mereka berkata, "Siapakah 4 macam orang tersebut?" Jibril berkata, "Orang-orang yang suka minum minuman keras, orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya, orang-orang yang suka memutuskan hubungan silaturahmi, dan kaum musyahin." Para malaikat cukup puas dengan penjelasan Jibril dan mereka kembali naik ke langit, ke tempat dan cara ibadahnya masing-masing seperti semula. Ketika Nabi Muhammad SAW menceritakan hal ini kepada para sahabat, salah seorang dari mereka berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah kaum musyahin tersebut?" Nabi SAW bersabda, "Orang yang suka memutuskan persaudaraan, yaitu orang yang tidak mau berbicara kepada saudaranya lebih dari 3 hari. Malam berakhirnya bulan Ramadan, yakni saat buka puasa terakhir dan memasuki malam Idul Fitri. Allah menamakannya dengan malam hadiah. Ketika fajar menyingsing, Allah memerintahkan para malaikat untuk turun dan menyebar ke seluruh penjuru negeri-negeri yang di dalamnya ada orang-orang yang berpuasa. Mereka berdiri di jalan-jalan dan berseru dengan seruan yang didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Wahai umat Muhammad, keluarlah kamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah, yang memberikan rahmat begitu banyak dan mengampuni dosa yang besar." Ketika kaum muslimin keluar menuju ke tempat-tempat salat Idul Fitri dilaksanakan, Allah berfirman kepada para malaikat, "Wahai para malaikatku, apakah balasan bagi pekerja jika ia telah menyelesaikan pekerjaannya?" Mereka berkata, "Ya Allah, balasannya adalah dibayarkan upah-upahnya." Allah berfirman, "Wahai para malaikat, aku persaksikan kepada kalian semua bahwa balasan bagi mereka yang berpuasa di bulan Ramadan dan salat-salat malam mereka adalah keridhaan dan ampunanku." Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ukhlika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.